Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Prajabatan Gelombang 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewantri Simarmata, Vivi Haryandika, Lydia Sasti, Monika Sibarani, Olvi Eriswandi, Santika Dwi Putri, Sofia Pilosusan, dan Yunifa Respi. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai konsep belajar dan teori belajar. Teori belajar yang pertama yaitu adalah teori belajar behavioristik. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas, yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Yang kedua, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan memperbaikinya. Yang ketiga, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Artinya di sini, siswa diharapkan mampu aktif dalam proses belajar. Yang keempat, yaitu guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif ataupun dari sisi yang negatif. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas yang dapat dilakukan seorang guru yaitu yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Selanjutnya, yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori konstruktivisme. Bagaimana penerapan teori ini dalam kelas? Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Bagaimana seorang guru berperan penting di sini, yaitu lewat yang kedua, di mana guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Nah, disinilah mulai terjadinya pembangunan pola pikir yang diciptakan oleh guru lewat pertanyaan terbuka. Dan yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau istilahnya high order thinking. Lalu dan yang keempat, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Sini mulai terlihat klimaks ataupun puncak dari penerapan teori konstruktivisme itu, mana siswa sudah mulai berpikir secara high dan siswa terlibat dalam pengalaman dan siswa terlibat dalam diskusi. Dan yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama dan materi-materi interaktif yang sifatnya dapat membangun, baik dalam membangun diskusi ataupun membangun dalam pemikiran tadi. Materi selanjutnya yaitu model-model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme. Yang pertama, discovery learning. Menurut Jerome Bruner dalam Slavin 1994, siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar aktif melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri.
Discovery learning memiliki beberapa keuntungan dalam belajar, antara lain siswa memiliki kontroversi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-jawaban atas problem yang dihadapi mereka. Yang kedua ada reception learning. Teori resepsi ini menyatakan bahwa guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik. Model pembelajaran selanjutnya, assisted learning. Assisted learning mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan individu. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya. Orang lain disebut sebagai pembimbing atau guru. Pada umumnya, bimbingan ini dikomunikasikan melalui bahasa. Dalam belajar, dengan bantuan ini, guru adalah seseorang agen budaya. Dengan bimbingan dan pengajarannya, siswa dapat menginternalisasi dan menguasai keterampilan yang membutuhkan fungsi kognitif yang lebih tinggi. Secara teknis, scaffolding dalam belajar adalah membantu siswa pada awal belajar untuk mencapai pemahaman dan keterampilan, dan secara berlahan-lahan bantuan tersebut dikurangi sampai akhirnya siswa dapat belajar mandiri dan menemukan pemecahan bagi tugas-tugasnya. Model pembelajaran selanjutnya yaitu active learning. Active learning adalah pembelajaran aktif. Menurut Melvin L. Silberman, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan belajar aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Dalam Silberman tahun 1996. Menurut Silberman, cara belajar dengan cara mendengarkan akan lupa. Dengan cara mendengarkan dan melihat akan ingat sedikit. Dengan cara mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan siswa lain, siswa akan paham. Dengan cara mendengar, melihat, diskusi, dan melakukan akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dan cara untuk menguasai pelajaran yang terbagus adalah dengan mengajarkan. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran di accelerated learning. Ini merupakan pembelajaran yang dipercepat atau cara belajar cepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung sangat cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Selanjutnya ada quantum learning. Salah satu konsep dasar dari metode ini adalah bahwa belajar itu harus menyenangkan dan berlangsung dalam suasana gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih lebar dan terekam dengan baik. Quantum learning ini memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi menjadi suatu integral. Dalam hal ini juga, siswa diajak akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman dalam belajarnya. Selanjutnya, ada Contextual Teaching and Learning atau CTL, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rencana dalam meningkatkan motivasi anak dalam beberapa kasus. Kasus pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Dengan cara memberikan layanan klasikal, dengan menerapkan pembelajaran yang menarik dan pemberian reward yang nyata. Sebab, anak pada usia 7 tahun cenderung memikirkan sesuatu secara simbolis. Contoh, ketika pembelajaran matematika, anak sulit memahami konsep pengurangan, dikarenakan belum menguasai pembelajaran hitungan. Maka dari itu,
Guru dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa yang rendah dengan memberikan dorongan atau motivasi dengan cara memberi bintang bagi anak yang bisa mengerjakan soal, dan bintang tersebut sebagai hadiah kepada siswa tersebut. Pemberian reward ini harus diiringi dengan pengertian yang baik dan bagaimana cara guru bisa mengimbangi cara pemberian pembelajaran. Motivasi dan reward atas pencapaian peserta didik pada usia 7 tahun, kemampuan yang rendah dapat dilatihkan dengan cara pemberian contoh dan pemahaman kepada siswa. Sedangkan keinginan yang rendah untuk sukses dapat dibentuk dari motivasi berupa reward. Kasus selanjutnya, usia 10 tahun adalah usia ketika seorang anak mengenyam pendidikan formal di sekolah dasar. Sebagai seorang guru BK, tentu kita memiliki teknik dan pendekatan konseling pada jenjang pendidikan, SMP atau SMA, atau mahasiswa. Dalam hal ini, seorang guru BK atau konselor harus memahami dulu bagaimana pribadi dari Samuel sebelum memberikan layanan. Cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi rasa takut akan gagal yang kuat, di antaranya, pertama, kenali terlebih dahulu bagaimana kondisi Samuel. Nah, jika kita sebagai konselor di sekolah melakukan kolaborasi dengan guru kelas begitu. Nah, yang kedua, jika dia seorang anak yang tidak bersekolah, kita mengetahui bagaimana kondisi keluarganya untuk alasan dia bekerja. Yang ketiga, melakukan pendekatan kepada Samuel sehingga Samuel mau berbagi masalah. Nah, yang keempat, mencoba mengkomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, memberikan motivasi kepada Samuel bahwa seseorang yang mau bekerja keras kelak akan menjadi orang yang sukses. Yang keenam, menumbuhkan rasa empati dan persepsi yang positif tentang orang lain. Yang terakhir, memberikan media-media yang menarik yang bisa menumbuhkan motivasi kepada Samuel. Kemudian, ada gambaran kasus yaitu Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, dalam masalah ini, layanan yang perlu diberikan adalah konseling individual, teknik modeling. Teknik modeling adalah suatu komponen dari suatu strategi di mana guru BK menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan. Di sini, guru BK pun bisa menjadi model langsung dengan mendemonstrasikan tingkah laku yang dikehendaki dan mengatur kondisi optimal bagi konseli untuk menirunya. Jadi, dalam hal ini, guru BK mengarahkan atau meminta Sandra untuk memperagakan. Kemudian, Sandra diarahkan lagi untuk memperagakan bagaimana respon dia jika hal itu terjadi kepadanya. Kemudian, untuk meningkatkan motivasi belajar di kelas, guru BK dapat menerapkan konseling behavioral, teknik modeling melalui konseling kelompok. Kemudian, ada kasus yaitu kasus Robert, usia 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Nah, sebagai seorang guru BK, rencana untuk meningkatkan motivasi siswa dengan kasus tersebut ialah dengan cara mengidentifikasi penyebab siswa tersebut menunjukkan sedikit minat di sekolah. Nah, setelah itu dilakukanlah layanan yang tepat dengan permasalahan siswa tersebut. Salah satu contohnya dengan cara home visit, yang mana home visit juga memiliki fungsi pemahaman dan pengentasan. Fungsi pemahaman artinya seorang guru pembimbing perlu mendalami keadaan diri siswa, baik dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, latar belakang sosial, sikap, perasaan, dan minat. Nah, sedangkan fungsi pengentasan berarti seorang guru BK harus dapat mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dialami siswa.